Segitiga Bermuda, yang dikatakan terletak di bagian barat Samudra Atlantik, secara paradoks menjadi salah satu kawasan paling terkenal di dunia, namun juga secara resmi merupakan area yang tidak ada pada peta maritim internasional, jalur penerbangan, atau klasifikasi geografis. Tidak ada wilayah dengan nama ini. Namun, kisah-kisah hilangnya kapal yang diceritakan selama berabad-abad telah menjadikan area ini secara mental sangat nyata. Pada titik ini, muncul pertanyaan mendasar. Bagaimana area yang tidak tercantum di peta dapat menimbulkan rasa takut dan rasa ingin tahu global yang begitu besar? Jawabannya lebih banyak pada narasi daripada geografi. Segitiga Bermuda bukanlah wilayah fisik, melainkan ekspresi simbolis dari hubungan manusia dengan hal yang tidak diketahui. Landasan persepsi dari wilayah simbolik ini menjadi jelas dengan munculnya namanya. Konsep segitiga Bermuda bukanlah legenda yang diwariskan dari zaman kuno, melainkan muncul di pertengahan abad ke-20 dan dengan cepat menjadi populer. Insiden kecelakaan laut dan udara yang terjadi di waktu dan koordinat berbeda, lalu dikelompokkan di bawah nama ini, memberikan kesan rantai peristiwa misterius yang berasal dari satu titik. Fakta menakjubkan di sini adalah, kejadian-kejadian tersebut baru bermakna setelah diberi nama. Kecelakaan yang dulunya dianggap biasa berubah menjadi narasi luar biasa ketika dikumpulkan di bawah satu judul. Kecenderungan pikiran manusia untuk berpikir secara pola dibanding secara insiden terpisah menyebabkan kasus yang mandiri akhirnya berkembang menjadi persepsi tentang wilayah terkutuk. Narasi pelayaran awal memiliki pentingnya sendiri dalam latar belakang sejarah persepsi ini. Catatan yang mengklaim bahwa perilaku kompas menjadi tidak konsisten di bagian tertentu Atlantik ditemukan dalam log navigasi Christopher Columbus dan sering dikutip sebagai kesaksian pertama segitiga Bermuda. Namun, harus dibuat perbedaan penting di sini. Penyimpangan magnetik yang disebutkan Columbus, meski tidak biasa bagi pelaut di zamannya, kini dipahami sebagai fluktuasi magnetik yang alami. Walau demikian, kisah-kisah seperti itu menumbuhkan sikap hati-hati di kalangan pelaut terhadap wilayah tersebut. Khususnya bagi kapal yang bernavigasi dengan kompas dan bintang, kesalahan arah kecil bisa berakibat fatal. Dalam konteks ini, pertanyaan kritis menjadi jelas. Apakah kisah awal segitiga Bermuda bersifat supranatural? Tidak. Sebagian besar terkait dengan kekurangan teknologi dan kondisi alam zaman itu. Seiring waktu, kapal hilang menjadi pusat narasi. Fitur paling ditonjolkan dari segitiga Bermuda adalah kapal-kapal yang konon hilang di sana. Tapi apakah semua kapal itu benar-benar lenyap di wilayah itu? Studi sejarah dan statistik menunjukkan beberapa insiden terjadi di koordinat yang berbeda. Namun, alasan utama wilayah ini menjadi sorotan adalah statusnya sebagai salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia selama berabad-abad. Lalu lintas padat antara Eropa, Amerika, dan Karibia meningkatkan jumlah kecelakaan. Dan di mana kecelakaan banyak, rasa misteri pasti akan tumbuh. Kapal yang ditemukan tanpa kru seringkali disalahartikan. Penyebab seperti kebakaran, masuknya air, evakuasi panik, atau hanyut setelah badai dapat menjelaskan skenario-skenario tersebut. Namun, saat puing tidak ditemukan, celah dalam cerita diisi dengan misteri. Jadi, jawaban jelas diperoleh. Apakah semua kehilangan kapal luar biasa? Tidak, sebagian besar sesuai dengan risiko maritim yang dikenal. Saat narasi misteri bergeser dari laut ke udara, momentumnya semakin besar. Peristiwa yang dilaporkan tahun 1945 sebagai penerbangan 19 dianggap sebagai titik balik narasi segitiga Bermuda. Pesawat militer dalam latihan konon tersesat dan tidak pernah kembali selama misi rutin. Sejak itu, pertanyaan sering muncul. Bagaimana pesawat militer modern bisa kehilangan arah secara bersamaan? Analisis berikutnya menunjukkan faktor cuaca, kesalahan navigasi, dan faktor manusia berperan. Selain itu, fakta bahwa ratusan penerbangan di periode dan area yang sama berjalan lancar menunjukkan insiden diingat dan digeneralisasi secara selektif. Penyimpangan magnetik juga menjadi inti dari selektivitas ini. Penyimpangan magnetik bukanlah hal unik segitiga Bermuda. Banyak wilayah di seluruh dunia mengalami perbedaan antara utara sebenarnya dan utara magnetik. Dahulu, saat perbedaan ini kurang dipahami, pelaut yang menggunakan kompas menghadapi kesalahan arah serius.
Sistem navigasi modern sebagian besar telah mengatasi masalah ini, dan kurangnya insiden serupa di wilayah itu saat ini merupakan fakta penting. Ini memberi jawaban yang jelas. Jika masalah hanya magnetik, apakah kehilangan tetap terjadi? Mungkin iya, tapi kenyataannya tidak. Saat peran kondisi alam didalami, terlihat bahwa daerah segitiga Bermuda adalah salah satu daerah paling aktif dari sisi meteorologi di dunia. Badai tropis, perubahan tekanan mendadak, dan angin berubah secara tiba-tiba menjadi ancaman besar bagi pelaut dan pilot, khususnya sebelum sistem meteorologi modern berkembang. Di sini ada pertanyaan umum yang sering diabaikan. Mengapa beberapa kapal tenggelam akibat cuaca, sedangkan yang lain tidak? Jawabannya ada pada keberuntungan alam. Badai tidak bersifat homogen, selisih beberapa kilometer saja bisa membedakan antara bahaya mematikan dan perjalanan aman. Selain itu, arus Teluk Gulf Stream adalah salah satu faktor kritis, tetapi jarang didramatisasi di wilayah tersebut. Arus kuat ini bisa membawa puing ratusan kilometer, memperkuat narasi, tidak ada jejak ditemukan. Kenyataannya, sebagian besar jejak ada, tapi di tempat yang salah. Di sini muncullah kebenaran mendasar. Alam tidak harus meninggalkan bukti dramatis untuk menjelaskan peristiwa. Salah satu penjelasan modern adalah teori gas metana. Studi laboratorium tentang hidrat metana di dasar laut menunjukkan bahwa pelepasan besar-besaran gas metana bisa mengurangi daya apung air, sehingga kapal besar bisa tenggelam tanpa tabrakan. Masalahnya, tidak ada data langsung, terukur, atau terverifikasi tentang pelepasan metana tiba-tiba dan besar di segitiga Bermuda. Tidak ada bukti terpercaya bahwa kadar metana di atmosfer mencapai level yang mampu melumpuhkan mesin pesawat. Maka, meski teori gas metana memberi penjelasan kemungkinan untuk beberapa kasus, teori tersebut masih kurang sebagai penjelasan pasti untuk semua insiden dan tetap berstatus sebagai hipotesis yang butuh dukungan dalam literatur ilmiah. Batas penjelasan ilmiah diisi dengan narasi spekulatif seperti teori perpindahan waktu dan dimensi, konsep pelengkungan waktu, transisi dimensi, dan semesta paralel, walau belum terbukti ilmiah, punya dampak psikologis yang kuat. Di sini muncul pertanyaan krusial. Mengapa gagasan yang lemah secara ilmiah begitu tersebar? Karena pikiran manusia tidak suka ketidakpastian, dan seringkali tidak puas dengan jawaban, "Kami tidak tahu." Konsep seperti perpindahan waktu menempatkan yang tidak diketahui ke dalam kerangka yang dapat dipahami. Penerimaan dalam fisika modern bahwa waktu itu tidak absolut juga memicu spekulasi semacam ini. Meski kisah kapal yang tidak menua, kendaraan tiba-tiba muncul, atau jeda persepsi waktu sebagian besar berasal dari sumber tidak terkonfirmasi, kisah tersebut memperkuat kekuatan misteri secara dramatis. Begitu juga, kaitan Atlantis lebih simbolis daripada ilmiah. Hubungan antara Atlantis dan segitiga Bermuda tidak didasarkan pada penemuan arkeologi, tetapi pada kemiripan mitologis. Kisah Plato tentang Atlantis melambangkan hilangnya peradaban maju secara tiba-tiba dan misterius. Segitiga Bermuda melambangkan ketakutan hilangnya masyarakat modern. Data geologi dan arkeologi tidak menunjukkan adanya peradaban kuno yang maju di wilayah ini. Survei dasar laut tidak menemukan bukti pusat energi atau teknologi canggih yang diklaim. Namun, narasi Atlantis mengangkat segitiga Bermuda dari misteri geografi biasa ke dimensi mitos. Kaitan ini lebih banyak menciptakan makna daripada bukti. Peran media sangat menentukan dalam menyebarkan narasi ini ke khalayak yang lebih luas. Buku, dokumenter, dan film sering memilih dan menceritakan kembali kasus yang paling misterius. Sementara ribuan perjalanan tanpa insiden tidak masuk cerita. Secara statistik, sangat jelas bahwa segitiga Bermuda tidak lebih berbahaya daripada rute laut dan udara sibuk lainnya. Namun statistik tidak semenarik cerita. Media memperbesar yang tidak diketahui, karena misteri menarik perhatian dan persepsi mendahului realitas. Pada titik ini, perspektif bergeser dari geografi ke pikiran manusia. Keunikan segitiga Bermuda bukanlah pada peristiwa yang konon terjadi di sana, tetapi bagaimana peristiwa itu diproses dalam pikiran dan mekanisme kognitif manusia. Persepsi lokasi berbahaya tidak selalu sesuai dengan kenyataan fisik. Lebih sering, itu produk proses perseptual.
Menghadapi ketidakpastian, pikiran manusia sulit menerima secara apa adanya dan mengaktifkan kebutuhan penutupan kognitif sebagaimana dijelaskan psikologi. Ketika sebab tidak diketahui, pikiran mengisi celah dengan penjelasan yang memuaskan secara emosional. Konsep kekuatan tak dikenal atau efek supranatural diadopsi. Confirmation bias berperan besar dalam proses ini. Orang cenderung mengingat dan menyebarkan informasi yang mendukung keyakinan mereka. Sementara kisah ribuan kapal dan pesawat yang aman melewati segitiga Bermuda tidak diceritakan. Insiden langka diulang-ulang dan disorot. Pengaruh peristiwa dramatis yang lebih besar terhadap ingatan dikombinasikan dengan bias efek tak seimbang. Berarti satu kehilangan bisa lebih membekas daripada puluhan perjalanan aman. Dibarengi kecanduan terhadap narasi, segitiga Bermuda menjadi cerita kuat dengan awal, perkembangan, dan akhir yang belum jelas. Faktor ketakutan memperkuat cerita sehingga tetap bertahan lama. Informasi yang mengandung ancaman menyebar lebih cepat dan diingat lebih lama. Kecenderungan mereduksi sistem kompleks ke satu sebab mengumpulkan kecelakaan multifaktor ke dalam konsep wilayah misterius. Media mempercepat proses perseptual ini dengan presentasi dramatis, sehingga dampak mendahului realitas. Pada akhirnya, segitiga Bermuda bukan sekadar area yang ada di peta. Ia adalah konsep yang dibangun, dipelihara, dan diwariskan dalam pikiran manusia. Kejadian alam, kecelakaan historis, dan ketidakpastian ilmiah bertemu menjadi narasi kolektif yang kuat. Mungkin itulah sebabnya, di tengah penjelasan ilmiah, pertanyaan ini tetap hidup. Jika misteri sepenuhnya terpecahkan, apakah segitiga Bermuda akan tetap menarik? Pertanyaan ini mengarah ke aspek paling abadi segitiga tersebut, karena beberapa misteri memang ada bukan untuk dipecahkan, tetapi untuk memperlihatkan batas pikiran manusia. Jika Anda juga penasaran tentang sisi misterius dan kisah tak diketahui dari segitiga Bermuda, jangan lupa like video, subscribe channel, dan tulis pendapat Anda di komentar di bawah. Apa menurut Anda sumber misteri ini? Kami sangat menunggu komentar Anda.